Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 459, Chaiden Husli yang munafik. Chaiden memandang Jordan dan menyapanya dengan ramah sambil tersenyum. Jordan, sudah lama kita tidak bertemu dan kamu masih tetap keren seperti biasanya. Dengan kacamata itu, kamu terlihat seperti selebriti. Sungguh ramah. Chaiden telah belajar dari kesalahannya sejak terakhir kali mereka bertemu. Jordan pernah memperlakukannya dengan cara mematahkan jari yang digunakannya untuk menyentuh paha Hailey dan menyebabkannya kehilangan kesuburan. Bahkan ketika dia berada jauh dari Amerika Serikat, dia juga pernah menerima pukulan acak dari Jordan. Kenangan diserang Jordan sebelumnya membuatnya meringis dalam hati. Sebagai keturunan keluarga Husli, dia tidak pernah setakut ini terhadap seseorang sebelumnya. Jordan telah melihat ke depan sehingga ia tidak mengangkat kepalanya. Karena Jordan sekarang berpura-pura menjadi orang buta, ia seharusnya tidak melihat apapun secara wajar, ia tidak akan mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang sedang berbicara kepadanya. Sambil memiringkan kepalanya, Jordan kemudian menolehkan telinga kanannya ke arah Chaiden dan bertanya dengan ragu, "Kamu, Chaiden Husli?" Chaiden sengaja berpura-pura terkejut. "Ya, Jordan, aku Chaiden Husli. Belum lama kita bertemu. Tentunya kau masih bisa mengenaliku, bukan?" Pada saat itu, Marissa datang dan berbisik kepada Chaiden, Jordan mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan sekarang dia buta. Dia tidak bisa melihat apapun lagi. Chaiden langsung berpura-pura terkejut, seolah-olah baru pertama kalinya dia mengetahui bahwa Jordan telah menjadi buta. Apa? Orang macam apa yang begitu berani menyakiti Tuan Jordan Stele yang terhormat? Siapa yang tidak tahu bahwa dia adalah menantu Howard? Jordan melirik ekspresi wajah Chaiden. Karena dia memakai kacamata hitam, Chaiden tidak tahu bahwa Jordan sedang menatapnya. Itulah salah satu alasan Jordan bersikeras memakai kacamata hitam. Itu agar ia bisa menatap orang lain secara terbuka tanpa rasa takut. Berdasarkan ekspresi berlebihan di wajah Chaiden, Jordan sudah sampai pada suatu kesimpulan. Chaiden Husli berpura-pura terkejut. Dia seharusnya sudah tahu tentang kebutaanku sejak lama. Namun, ini tidak membuktikan bahwa dialah pelaku yang menyakitiku. Chaiden Husli dan orang-orang yang dipilih Marissa untuk menikahi Lauren seharusnya menyadari kebutaanku. Karena Chaiden dan yang lainnya telah diberitahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menggantikan Jordan sebagai suami Lauren, mereka seharusnya sudah mengetahui tentang kebutaan Jordan sejak lama. Sebenarnya, Lauren juga sempat ragu dan bertanya-tanya apakah orang yang telah mencelakai suaminya adalah Chaiden Husli. Ketika melihat betapa sedih dan marahnya Chaiden atas nasib Jordan, dia pun bertanya-tanya dengan ragu. "Tuan Husli, saya ingat Anda dan suami saya adalah pesaing cinta. Anda tampaknya berselisih dengannya, tetapi mengapa Anda tampak lebih sedih daripada kami, seolah-olah dia adalah sahabat Anda?" Chaiden tercengang dan bertanya dalam hati, "Mungkinkah aku tidak bisa meyakinkan wanita seperti Lauren dengan aktingku yang berlebihan?" Chaiden buru-buru menjelaskan, "Nona Howard, memang benar bahwa Jordan dan aku pernah terlibat konflik sebelumnya karena apa yang terjadi pada Hailey, tetapi sejak Hailey dan aku bercerai, tidak ada alasan bagi kami untuk menjadi musuh lagi. Itu belum semuanya. Bahkan, aku bisa berempati dengan Jordan karena kami berdua pernah terluka oleh wanita yang sama. Kami sangat mencintai Hailey, mencintainya, membujuknya, membuatkannya makanan enak, dan memperlakukannya seperti seorang dewi. Namun, begitu kami tidak punya uang, dia dengan tegas memutuskan untuk meninggalkan kami. Ah, semakin saya memikirkannya, semakin saya menyesal terlibat konflik dengan Jordan karena wanita seperti Hailey Camden. Itu tidak sepadan. Sama sekali." Brett, yang berada di sampingnya, tidak dapat lagi mendengarkan. Meskipun Hailey tidak ada di sana, dia telah berada di samping Brett baru-baru ini sehingga dia dianggap sebagai wanita Brett. Brett yang tiba-tiba berbicara, membentak, "Apa yang kau katakan? Apa yang salah dengan Hailey? Apakah dia memaksa kalian untuk mendekatinya? Apakah dia pernah memaksa kalian untuk memperlakukannya seperti seorang dewi? Berhentilah bicara omong kosong jika kau tidak bisa menghadapi wanita cantik." Chaiden tidak tahu bahwa Hailey bersama Brett sehingga ia tercengang dan bingung mengapa Brett membentaknya. Ia tidak berani menyebut Hailey lagi dan malah meletakkan tangannya di bahu Jordan seolah-olah ia sedang menghiburnya. "Jordan, teknologi medis sudah sangat maju akhir-akhir ini. Aku yakin matamu akan sembuh. Setelah kamu pulih, ayo kita bermain basket bersama. Aku ingin melihatmu melakukan dung ala Carolina lagi." Meskipun berkata demikian, ia berpikir dalam hati, "Jordan, dasar cacat. Sudah berakhir untukmu. Lupakan tentang menyembuhkan matamu atau melakukan slam dunk seumur hidupmu." Hahaha. Terakhir kali menonton Olimpiade Tokyo, Jordan melakukan slam dunk di depan Chaiden dan Hailey. Ia bahkan mengajak Hailey yang saat itu masih berstatus istri Chaiden untuk masuk ke kamar hotel bersama Jordan. Chaiden masih tidak tahu apa yang terjadi di ruangan itu saat itu dan dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengetahuinya.
Sebaliknya, dia masih sangat merasa benar sendiri karena dia merasa sangat superior atas Jordan, hanya karena dia pernah menjadikannya seorang cuckold. Faktanya, mengingat betapa proaktifnya Hailey terhadap Jordan, Jordan akan menjadikannya seorang cuckold setidaknya 10 kali jika dia mau. Tentu. Jordan mengangguk. Belum lagi peluang yang ada di masa depan. Dia bisa dengan mudah melakukan dung di depannya sekarang. Chaiden tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengiriminya hadiah, dia kembali ke tempat duduknya. Tak lama kemudian, acara perjamuan dimulai dan setelah 1 jam, Alex berjalan ke tengah halaman dan berbicara kepada semua orang. Pertama-tama, terima kasih sekali lagi kepada kalian semua yang telah datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek saya. Kedua, kakek saya selalu sangat memperhatikan pertumbuhan dan kemampuan para pewaris laki-laki generasi muda. Oleh karena itu, kami mengundang para pemuda di bawah usia 25 tahun dari semua jurusan. Keluarga-keluarga kaya di negara ini kali ini. Mereka akan menunjukkan bakat dan kemampuan masing-masing. Ya. Tepat saat Alex selesai berbicara, terdengar tepuk tangan meriah di tempat tersebut. Marissa telah memilih belasan talenta muda kali ini sebagai kandidat suami Lauren berikutnya. Namun, hanya ada 3 orang yang paling ia kagumi, yaitu Chaiden, Matthew, dan Henry. Tepat saat pertunjukan hendak dimulai, Lauren tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kakek, aku sudah kenyang. Aku akan kembali bersama Jordan dulu." Marissa langsung berkata, "Kamu tidak boleh pergi. Kami sedang memilihkan suami untukmu sekarang. Bagaimana mungkin kamu tidak hadir di saat yang genting seperti ini?" Lauren merajuk dan berseru, "Bu, suamiku masih di sini. Bisakah ibu menunjukkan rasa hormat padanya?" Sambil memegang tangan Lauren, Jordan berkata kepada istrinya dengan nada menenangkan, "Lauren, jangan bicara seperti itu kepada ibumu." Marissa cenderung kehilangan kendali atas dirinya sendiri, jadi kita harus lebih pengertian karena kita adalah juniornya. Bingung, ekspresi yang biasanya hanya muncul di wajah seorang gadis kecil tiba-tiba menghiasi wajah Marissa yang berusia 40-an. Dia begitu marah hingga mulai berbicara tidak jelas. "Kamu, siapa yang kamu katakan cenderung kehilangan kendali diri? Apa maksudmu?" Stefan yang berada di meja yang sama saat itu pun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jordan, apakah Marissa memukulmu lagi?"